Sepanjang sejarah perjalanan di dunia ini, telah hadir beberapa pemimpin kejam. Ribuan, bahkan jutaan nyawa manusia melayang di bawah kepemimpinannya. Tetapi di mata para pengikutnya, diktator tersebut dianggap sebagai seseorang yang telah berani. Beragam latar belakangi aksi tersebut, tetapi yang paling utama adalah memperoleh kekuasaan. Semua pemimpin tersebut mendapatkan akhir yang sama, yaitu kehancuran. Dan berikut Komexpedia memberikan 7 orang pemimpin diktator yang terkejam. Pemimpin terkejam yang pertama ialah Augusto Pinochet. Pemimpin yang memiliki nama asli Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, yang menjadi presiden Chili pada periode 1974 hingga 1990. Sebelumnya, Presiden Pinochet ini mengkudeta presiden terpilih pada saat pemilu, yakni Salvador Allende, yang berpaham sosialis. Di masa kepemimpinannya, sekitar 30.000 orang Chili terbunuh, dan tercatat sekitar 2025 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pinochet melalui dinas rahasianya, serta 957 orang dinyatakan hilang. Kemudian ia ditangkap di British London Hospital karena dianggap telah melakukan kekejaman terhadap orang Spanyol. Mendengar ditangkapnya Presiden Pinochet, warga buangan dan korban penyiksaannya menyambut gembira. Dan pada tahun 2007 terjadi penyidikan terhadap kasus penggelapan dana oleh Pinochet yang membuat penahanan ganda terhadap kelima buah orang anaknya. Dilanjut yang kedua adalah Pol Pot, yang merupakan pemimpin Khmer Merah dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Kamboja pada periode 1976 hingga 1979. Pada saat ia memimpin Kamboja dimurnikan dengan kehidupan kota, sehingga kehidupan beragama dipadamkan. Media massa serta elektronik pun ditutup, hingga pelarangan penggunaan uang yang membuat Kamboja terisolasi dengan kehidupan dunia luar. Semua warga yang tinggal di kota, bahkan di ibu kota Phnom Penh, pun diusingkan dengan berjalan kaki di bawah todongan senjata dari tentara Kamboja. Tercatat sekitar 20.000 orang meninggal di tengah perjalanan dan bekerja di perkebunan kolektif, serta mengalami kerja paksa yang menyebabkan 2 juta warga tersebut terbunuh. Khmer Merah pun melakukan eksekusi di tempat yang dikenal sebagai Killing Fields dan dikubur secara massal. Bahkan untuk menghemat proses pengeksekusian, eksekusi hanya menggunakan senjata palu, kapak, serta bambu runcing. Yang ketiga adalah Mao Zedong. Mao Zedong merupakan salah satu pendiri REC. Ia adalah seorang filsuf ternama dari negara tersebut. Ia meninggal pada tahun 1976 serta dikenal dengan membantai 50 juta selama masa jabatannya. Kemudian pada pertengahan 1950, ia pernah memerintahkan sekitar 700.000 kaum intelektual untuk bekerja di pedesaan sebagai bentuk balas dendam sang pemimpin yang merasa terhianati. Pada 1958, Mao Zedong melakukan suatu kebijakan, yakni lompatan jauh ke depan, di mana setiap desa dikumpulkan dan dibentuk komunal, namun secara ekonomi itu gagal. Tercatat selama kepemimpinannya 20 juta jiwa penduduk Cina tewas sia-sia. Kemudian yang keempat adalah
Benito Mussolini yang merupakan Perdana Menteri Italia. Benito Mussolini dipaksa mundur pada 28 Juli 1943 diakibatkan kekalahan perang Italia di Afrika. Mussolini pada awalnya menjanjikan fasisme sebagai gerakan politik pada awal 1919 yang kemudian membentuk kelompok baju hitam untuk bertempur yang isinya adalah mantan preman penjahat. Menurutnya, manusia yang tidak berkualitas harus dimusnahkan. Oleh karenanya, ia menginvasi daerah Afrika, tepatnya di Ethiopia, karena ras unggul di Italia seharusnya memimpin. Setidaknya 30.000 orang Ethiopia tewas dalam invasi tersebut yang membuat Italia terjun ke Perang Dunia Kedua. Italia pun mengalami kekalahan perang tersebut setelah mengorbankan lebih dari 400.000 orang Italia. Kemudian ia dilengsarkan pada jabatannya pada 28 Juli 1943 yang kemudian ditahan di Campo Imbaranchoe. Yang kelima, hadir dari benua hitam atau benua Afrika, yakni Jenderal Idi Amin yang memimpin Uganda sejak 1971 hingga pertengahan 1979. Pemerintahannya yang ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, penganiayaan etnik, serta pembunuhan pengadilan ekstrak. Diperkirakan korban di masa kepemimpinannya berjumlah 500.000 orang. Pada 4 Agustus 1972, Amin mengeluarkan dekret presiden di mana seluruh orang asing yang berjumlah 600.000 orang yang tinggal di Uganda harus meninggalkan negara tersebut. Bahkan orang asing yang sudah berkewarganegaraan Uganda pun harus pergi untuk menunjukkan kemerdekaannya sesungguhnya bagi rakyat Uganda. Akibat kebijakan ini, Uganda mengalami krisis yang parah pada 1979. Kekuasaan Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara nasionalis Uganda hingga akhirnya ia pergi ke Libya. Selanjutnya ia meminta suaka ke Jeddah Arab Saudi hingga akhir hayatnya yang ke usianya ke-78 pada tahun ke-2003. Yang keenam, hadir sebagai manusia baja. Itulah Joseph Stalin, dikenal yang merupakan pemimpin Soviet yang terkejam yang pernah ada, yang menjabat pada tahun 1922 hingga 1953. Diktator kejam itu setidaknya telah melakukan pembunuhan sekitar 30.000 penduduk Rusia yang dahulu dikenal sebagai Uni Soviet dan negara-negara di sekitarnya. Dikenal dengan membenci agama, ia tak segan-segan berbuat kejam terhadap lawan politik atau yang dianggap berseberangan terhadapnya, seperti memasukkan penjara, bahkan hingga hukuman mati. Pada dokumentasi yang dibuat oleh pemerintah Rusia pada 1980, Stalin pernah memerintahkan pembunuhan terhadap 22.000 orang terkemuka di Polandia untuk menunjukkan bahwa Soviet adalah negara yang anti Polandia. Pada saat perang melawan Jerman melawan Soviet, Jerman pernah meminta menukar jenderal mereka, yaitu Jenderal von Paulus dengan Letnan Jenderal Yakub Sugalski, yakni putra dari Stalin. Namun Stalin menolak dan terkesan tidak peduli dengan keselamatan putranya tersebut. Saking kejamnya, istri Stalin pun bunuh diri karena tidak dapat melihat kekejaman sang suami, terutama terhadap saudara-saudaranya sendiri. Stalin pun mengakhiri kekuasaannya karena meninggal pada 5 Maret 1953. Yang terakhir adalah pemimpin yang sangat kontroversial hingga akhir hayatnya, yakni Adolf Hitler. Dikatakan kontroversi karena saat ini jenazahnya belum bisa ditemukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa jenazah Hitler di Jerman. Bahkan sumber mengatakan bahwa Hitler menghabiskan sisa waktu di hidupnya di Indonesia. Sosok yang sangat fenomenal ini menyatukan jabatan kanselir dengan presiden di Jerman dan menjadikannya sebagai Führer, serta menjadikan partai Nazi sebagai partai tunggal di Jerman.
tercatat Hitler yang dikenal sangat kejam tersebut telah membunuh 6 juta anak kecil hingga orang tua dari etnis Yahudi yang disasari. Ia memiliki kebencian terhadap Yahudi karena pada saat kecil ia melihat orang-orang Yahudi yang hidup dengan mewah sedangkan ia hidup miskin. Tapi bencana yang dikenal sebagai bencana Holocaust ternyata menelan korban hingga 17 juta jiwa, di antaranya tawanan perang Soviet, kaum diksi, warga Polandia, orang cacat hingga musuh politik. Di camp maut tersebut, Hitler menjadikannya tempat pembunuhan massal. Hitler terpuruk setelah Jerman mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua.